Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Filja. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai pokok kandungan Al-Quran untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Ulumul Quran. Baik, kita mulai saja. Menurut sebagian besar ulama, kata Al-Quran merupakan bentuk masdar dari kata qara'a yang bila dimaksudkan pada wajan fu'lan yang berarti bacaan atau apa yang tertulis padanya makruh, seperti yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 17-18 yang bunyinya Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa iza qara'nahu fattabi' qur'anah. Artinya, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, pokok kandungan Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia, baik dari segi jasmani maupun rohani, urusan dunia maupun akhirat, urusan pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Al-Quran ini menyangkut persoalan akidah, syariah, dan akhlak. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan rekayasa manusia, sebab betapa pintarnya manusia tersebut dan tingginya ilmu pengetahuan mereka, maka tidak akan sanggup menjangkau seluruh isi dan kandungan wahyu Allah tersebut. Selanjutnya ada beberapa pokok mengenai kandungan Al-Quran, yaitu diantaranya yang pertama ada akidah. Akidah merupakan masalah yang paling pokok dan paling mendasar bagi setiap mukmin. Akidah ini menjadi salah satu pintu awal masuknya seseorang ke dalam Islam, dan akidah pula yang harus mereka pertahankan hingga akhir hidupnya. Seorang mukmin ini dituntut untuk membawa serta kalimat tauhid yang lafaznya la ilaha illallah hingga menghembuskan nafas yang terakhir agar mereka dikategorikan ke dalam hamba-hamba yang husnul khatimah. Al-Quran banyak menceritakan tentang pokok-pokok ajaran akidah yang terkandung di dalamnya, yaitu Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang bunyinya Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah Muhammad SAW, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat meminta segala sesuatu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Kemudian yang kedua, ibadah. Secara etimologi, ibadah berarti merendahkan diri serta tunduk. Allah berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Maka siapa yang menolak beribadah kepada Allah, ini termasuk ke dalam golongan orang yang sombong. Siapa yang menyembahnya dan tidak dengan syariatnya, ia adalah mubtadi atau pelaku bid'ah. Dan siapa yang hanya menyembahnya dan dengan syariatnya, maka dia adalah mukmin muwahhid atau yang mengesahkan Allah. Perintah menyembah kepada Allah ini banyak diterangkan dalam Al-Quran, salah satunya Quran surat Al-Baqarah ayat 21 yang bunyinya Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai manusia, sembahlah yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelumnya agar kamu bertakwa. Yang ketiga, akhlak. Menurut bahasa, akhlak berasal dari kata khulukun atau khulukun. Khulukun artinya budi, yaitu sesuatu yang tersimpan dalam hati yang sangat halus, sulit diketahui orang lain, namun memiliki kekuatan yang sangat besar terhadap tingkah laku perbuatan manusia. Khulukun artinya perbuatan-perbuatan lahir.
Sedangkan menurut istilah, akhlak artinya tingkah laku lahiriah yang diperbuat oleh seseorang secara spontan sebagai cerminan hati seseorang yang menciptakan hubungan baik antar pribadi dengan pribadi dan antar masyarakat dengan sesamanya. Ayat Al-Quran yang menyatakan tentang ajaran akhlak Nabi Muhammad SAW, yaitu diantaranya Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, hukum. Hukum sebagai salah satu isi pokok ajaran Al-Quran berisi kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan dasar dan menyeluruh bagi umat manusia. Tujuannya yaitu untuk memberikan pedoman kepada umat manusia agar kehidupannya menjadi adil, aman, tentram, teratur, sejahtera, bahagia, dan selamat di dunia dan akhirat. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran banyak memberikan ketentuan-ketentuan hukum yang harus dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum baik secara global maupun terperinci. Ayat Al-Quran yang berisi tentang ketentuan hukum ini yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 105 yang artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad SAW membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Yang kelima, dasar-dasar pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar yang menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Ilmu bukan sekedar pengetahuan, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Yang keenam atau yang terakhir ini ada tarikh. Tarikh artinya sejarah atau peristiwa yang pernah terjadi pada masa lampau. Di dalam Al-Quran banyak tersaji kisah-kisah masa lalu yang menceritakan perjalanan para nabi, perjalanan orang soleh, ataupun kaum-kaum terdahulu sebagai pelajaran bagi umat Nabi Muhammad SAW. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon dimaafkan apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.